Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. How are you today? Okay, I hope you are all healthy and in a good condition, ya. Okay, we meet again in this good opportunity. Okay, we meet again in this psycholinguistics class, ya. Okay. Before we start our class today, let's start by saying basmalah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Today we are going to learn about language behavior, ya. Okay. So what is the relationship between language behavior and psycholinguistics? Okay. Let's start our discussion. Perilaku berkomunikasi, seperti itu, menggunakan bahasa. In our discussion of language behavior, we shall pay attention to a structural approach to the phenomenon of language as opposed to a procedural or functional approach, and to a view of the consequences of these differences in approach for what is considered relevant data for a theory of language behavior. Nah, dalam language behavior ini kita harus memperhatikan pendekatan struktural tentang fenomena bahasa yang berlawanan dengan pendekatan fungsional. Nah, ini kita nanti akan bahas, ya, bahwa dalam mempelajari perilaku bahasa ini ada beberapa pendekatan di dalamnya, ya. Ada pendekatan struktural dan juga ada pendekatan prosedural atau fungsional. And to a view of the consequences of these differences in approach for what is considered relevant data for a theory of language behavior. Nah, jadi ini hubungannya akan dengan yang mana yang relevan untuk teori perilaku bahasa. Jadi ya, language is the most important medium of human communication. Language behavior is one of the most characteristic forms of human behavior. Nah, bahasa adalah media yang sangat penting, yang paling penting, ya, untuk komunikasi manusia. Dan perilaku bahasa, ya, language behavior, perilaku berbahasa adalah salah satu karakteristik perilaku manusia. Gitu. Nah, di sini ada skema dari perilaku berbahasa, ya. Nah, ada sender atau pengirim, ya, speaker. Sendernya itu berupa speaker atau writer. Kemudian ada code. Code itu pesannya, ya, atau bahasanya, ya, berupa oral atau written. Kemudian ada receiver atau penerima, yaitu listener atau reader.
adalah representasi dari perilaku berbahasa ya. Depending on the nature of the channel, auditory or visual, and the direction of communication, sender or receiver, we can distinguish the following four variants of language behavior. Jadi ada beberapa varian dari language behavior, yaitu ada oral language behavior dan written language behavior. Yang oral language behavior yaitu berupa speaking ya. Speaking itu untuk language production. Dan listening untuk language comprehension. Dan yang kedua written language behavior, yang tulisan yaitu perilaku berbahasa tulis, itu language productionnya berupa writing dan language comprehensionnya berupa reading ya, seperti itu. Dan grammar and language behavior. Nah, di sini ada 4 langkah dalam language behavior ya. Jadi ada planning, kemudian setelah planning ada execution, setelah execution baru speech, setelah speech baru ada identification, dan setelah identification ada utilization ya. Ini ada 4 tahap dalam perilaku bahasa, perilaku berbahasa. Nah, contohnya di planning itu perencanaan ya. Dalam planning itu speaker akan merencanakan dulu, memutuskan dulu dalam pikirannya kata apa yang akan diucapkan. Nah, misalnya saya ingin bertanya, itu berarti rencananya akan bertanya, plannya akan bertanya, maka berpikir untuk menggunakan kalimat tanya yang mana. Misalnya di sini ada kata where are my keys, maka akan memutuskan menggunakan kata where, di mana gitu ya. Nah, setelah itu ada execution. Nah, dalam execution itu dia mengeksekusi atau melafalkan ya, mempraktekkan kalimat yang ada dalam pikirannya tadi ya. Nah, yaitu dia mengatakan where are my keys, atau where are my keys. Nah, di sini ada beberapa error. Seperti itu ya. Itu jadilah speech ya. Execution ini speech. Kemudian listener, pendengar ini akan melakukan identification ya. Mengidentifikasi, mengenali. Oh, ini si speaker bertanya ya, artinya menggunakan where tadi. Wah, berarti kemudian mengidentifikasi jawabannya, yaitu di
mana gitu ya. Berarti cari jawaban tentang tempat gitu. Kemudian setelah mengidentifikasi, menemukan jawabannya misalnya di meja, on the table, maka kemudian setelah mengidentifikasi, kemudian si listener itu utilization ya, menggunakannya dalam bahasa. Kemudian si listener mengatakan on the table, seperti itu ya. Jadi setelah mengidentifikasi, memikirkan jawabannya, kemudian ini hafalkan ya, kemudian digunakan, dibahasakan dengan mengatakan on the table ya misalnya, atau mungkin terjadi error ya, bisa ya, bagi yang bahasa Inggrisnya belum lancar bisa menjawab dengan yesterday atau no atau I see, seperti itu. Itu adalah tahap-tahap perilaku bahasa ya, seperti itu. Kemudian hierarki struktur dari kode-kode linguistik, kode-kode bahasa tadi ya, komponen bahasa tadi, hierarki dari pembentukan bahasa. Itu ada fonem terlebih dahulu, setelah fonem itu ada words, setelah words ada constituents, setelah constituents ada sentences, setelah sentences ada text ya. Jadi setelah fonem kemudian ada kata, kemudian ada constituents, kemudian ada sentence, kalimat, lalu yang terakhir ada teks ya, seperti itu. Nah, ini deskripsi hierarkinya tadi ya, hierarki dari perilaku berbahasa tadi, kode bahasa tadi. Pertama dari phonemic procedures. Jadi awal mulanya itu dari fonem dulu ya, atau fonem itu dari unsur katanya, dari huruf. Kemudian ada word procedures, ada prosedur pembentukan kata yang baik dan benar. Kemudian ada constituent procedures, itu ada prosedur penggabungan kata ya, penggabungan kata. Konstituen itu ada kata benda, kata sifat dan sebagainya, itu kita gabungkan sesuai dengan tata bahasa, tata prosedurnya, bentukan kalimat. Kemudian akhirnya terbentuklah sentence procedure, prosedur pembentukan kalimat yang benar. Setelah prosedur pembentukan kalimat, kemudian textual procedures, prosedur membentuk teks ya, teks yang baik. Ini di sini ada linguistic input dan linguistic outputnya ya, seperti itu. Linguistic inputnya harus melalui tahap-tahap hierarki ini ya, hingga membentuk linguistic output yang benar ya, baik dan benar, seperti itu.
lebih seperti itu untuk perilaku bahasa ya. Step-stepsnya ya, prosedurnya. Kemudian Chomsky ini mulai memperkenalkan transformational generative grammar, and the focus has been mainly on syntax. By generative, Chomsky means that on the basis of a finite rule system, one can construct an infinite number of sentences. This rule system will yield only well-formed sentences. In this connection, Chomsky distinguishes between competence and performance. Competence is the ability to speak and understand a language, while performance is the actual application of this ability in language behavior. Jadi Chomsky ini menekankan tentang grammar ya, untuk menyusun satu kalimat itu kita memerlukan grammar ya, atau tata bahasa gitu. Dengan grammar kita bisa menurut Chomsky dengan tata bahasa, aturan sistem, tata aturan bahasa, maka akan bisa menyusun kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, seperti itu. Ya, infinite number of sentences. Dan di sini Chomsky membedakan antara kompetensi dan performance. Kompetensi itu adalah kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa, sedangkan performance adalah praktek dari kemampuannya tersebut dipraktekkan melalui perilaku bahasa tadi, perilaku berbahasa tadi. Nah, seperti itu. Chomsky juga secara tidak langsung language behavior itu berhubungan dengan structure ya, yaitu correspondence hypothesis, di mana Chomsky membedakan antara deep structure dan surface structure, dan memberi nama constituent structure yang didasarkan pada realitas psikologi. Jadi dalam hipotesis correspondence milik Chomsky ini ada weak dan strong version. Dalam weak version ini Chomsky membedakan antara surface and deep structure dan juga constituent structure. Dan dalam versi yang strong version, menurut Chomsky, structure of the actual process of sentence production and the sentence comprehension are isomorphic to a transformational derivation means of linguistic rules. The more transformations it takes, the harder a sentence will be to produce and or to understand. Jadi yang strong version menurut Chomsky,
semakin sulit kalimat, maka akan transformasinya itu maka akan semakin sulit juga ya mentransformasikannya, dan akan semakin sulit aturan strukturnya, maka semakin sulit untuk mentransformasikannya dan akan semakin sulit untuk diproduksi. The weak version is less easy to contest and is successful use in theories of language behavior. Jadi yang paling banyak yang lebih banyak digunakan yaitu menggunakan weak versionnya tadi ya, antara deep dan surface structure. Nah, itu. Selanjutnya Chomsky concept in linguistics contains several abstraction. Nah, beberapa konsep Chomsky tentang linguistik mengandung beberapa abstraksi ya. Yang pertama, the notion of an ideal speaker listener who knows the language of his speech community perfectly and is not influenced by memory limitation, distraction, shifts in attention, interest, and accidental or systematic errors. Nah, jadi menurut Chomsky yang pertama, konsep tentang linguistik yang pertama, ideal speaker dan listener. Jadi speaker dan listener yang benar-benar mengetahui bahasa dalam komunitasnya tersebut dengan sempurna dan tidak dipengaruhi oleh batasan memori, kemudian gangguan-gangguan, kemudian pergantian perhatian dan error-error yang lain. Itu akan menghasilkan teori pembahasaan yang baik gitu ya. An abstraction away from the distinction between speaker and listener. Jadi abstraksi jauh dari perbedaan antara speaker dan listener. Jadi abstraksi tersebut tidak membahas ya antara speaker dan tidak terlalu membedakan antara speaker dan listener ya. Jauh. The completely homogeneous speech community. Komunitas berbicaranya itu homogen, jadi komunikasinya akan berjalan dengan sempurna ya. Text and context are abstracted away from. Nah, ini jauh dari teks dan konteks gitu. Kemudian yang terakhir, away from the distinction between oral and written. Nah, jauh dari perbedaan antara tulisan dengan oral. Jadi tidak ada perbedaan antara tulisan maupun lisan seperti itu. Bagaimana dengan observasi yang dilakukan dalam studi grammar, dalam research grammar dan perilaku berbahasa? Nah, observasinya di sini observasi yang telah dilakukan itu didasarkan kepada grammaticality judgment, jadi penilaian gramatikal dari
si peneliti. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian gramatikal, yaitu situational context of linguistic presentation. Dari konteks situasionalnya seperti apa dalam bahasa itu digunakan ya, seperti itu. Itu juga bisa mempengaruhi penilaian dari gramatikalnya. Presentation of a sentence in isolation. Jadi presentasi atau penggunaan kalimat yang hanya pada satu konteks gitu ya, jadi isolasi. Itu juga bisa mempengaruhi penilaian gramaticality-nya. Use of unnatural and distracting example sentences. Jadi penggunaan contoh-contoh kalimat yang tidak natural itu juga bisa mempengaruhi. The linguist as his own informant, bias through theoretical expectation. Jadi pengguna bahasa itu menggunakan informasi si penelitinya atau informannya sendiri. Jadi bisa terjadi bias gitu ya terhadap penilaian gramaticality-nya. Convention of written language as supposed standard. Bahasa tulis yang diharapkan standar, itu juga bisa yang kita harapkan sudah sesuai standar gitu. Jadi bisa yang kita kira sesuai standar itu bisa mempengaruhi penilaian grammar gitu ya. Nevertheless, one may distinguish between the following two types of behavior research. Nah, jadi dalam research language behavior ini ada dua jenis, yaitu naturalistic observation dan eksperimen. Naturalistic ini situation, what informant do in situation which are as near to natural as possible. Jadi situasi dalam observasi penggunaan bahasa itu natural ya. Sedangkan untuk eksperimen, situasi dalam eksperimen tersebut dikontrol. Jadi penelitian tersebut dikontrol sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil tertentu sesuai dengan tujuan si peneliti. Itu artinya penelitiannya eksperimen. Jadi ada dua jenis dalam language behavior penelitian tersebut. Jadi ada yang natural, yang sifatnya tanpa ada pengkondisian tertentu, jadi observasi langsung terhadap suatu penggunaan bahasa secara natural. Sedangkan yang eksperimen ini yaitu dengan untuk melihat penggunaan bahasa yang situasinya itu dibuat atau dikondisikan sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dari si peneliti tersebutnya. Jadi dalam sociolinguistics exhibit a preference for naturalistic observation. Jadi sosiolinguistik ini biasanya menggunakan naturalistic observation, sedangkan psikolinguistik biasanya menggunakan eksperimen ya. Jadi yang psikolinguistik menggunakan yang jenis yang kedua. Yang pertama, jadi dalam eksperimen atau experimental research
language behavior four steps. Jadi dalam language behavior ada 4 tahap ya dalam penelitian eksperimental research in language behavior. Yang pertama ada teori, yang kedua hypothesis, yang ketiga observation, dan yang keempat ada interpretation. Ya, teori a more or less coherent body of ideas. Teori-teori ya, mencakup teori-teori ide-ide. Hypothesis, a prediction derived from theory that under certain control condition a specific type of language behavior will emerge. Ya, jadi hipotesis ini berisi tentang prediksi ya, prediksi dari hasil yang akan mungkin dicapai untuk menjawab dari masalah penelitian tersebut. Jadi jawaban yang mungkin, prediksi dari jawaban yang mungkin akan menjadi solusi dari masa penelitian tersebut. Kemudian observation, registration of language behavior under control condition. Observation, jadi observasinya itu berupa jalannya seperti apa, registrasi ya, praktek metode teknisnya seperti apa, jalannya observasi. Interpretation is confirmed or rejected in the latter case a new hypothesis and or a new theory is required. Nah, interpretation ini bagaimana hasilnya ya? Apakah hipotesisnya tadi, jawaban berdasarkan hipotesis tadi benar ataukah salah, seperti itu ya. Okay, I think that's all for our topic today. I hope it will broaden your knowledge and your ability in English ya. In psycholinguistics, kids. Thank you for your attention. We'll see you again in the next meeting. Okay, let's close by saying alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.